pembelajaran pada hari ini kepada ketua kelas dipersiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Baik, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan harapan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada ketua kelas. Sebelum saya awali kegiatan pembelajaran pada hari ini, gimana kabarnya semua adik-adik? Baik. Nah, sebelum pembelajaran ini, Ibu presentasi dulu ya. Ada Ayu, Alfa Fitri, Alivia. Nah, kira-kira pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari apa? Gangguan pada sistem pernapasan. Benar sekali, pada hari ini kita akan mempelajari gangguan pada sistem pernapasan. Nah, untuk capaian pembelajaran pada hari ini yakni peserta didik dapat menganalisis keterkaitan sistem pernapasan dengan fungsinya serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem pernapasan. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yakni melalui studi literatur, peserta didik mampu menganalisis sistem organ pernapasan dan fungsinya serta gangguan pada organ pernapasan. Kemudian melalui percobaan, peserta didik mampu mekomunikasikan hasil percobaan sebagai solusi untuk meminimalisasi dampak buruk akibat asap rokok bagi perokok pasif. Nah, coba amati gambar di samping. Kira-kira mengapa anak tersebut menutup hidungnya? Karena bau asap rokok. Ya, benar sekali. Kira-kira disebut sebagai apakah anak tersebut? Ya, benar sekali, Ayu dan Ayu. Kemudian, silakan dibuka bahan ajarnya yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group. Kemudian jawab pertanyaan ini. Kira-kira gangguan apa saja yang dapat menginfeksi saluran pernapasan kita? Ada yang tahu? Apa paru-paru, Bu? Ya. Terus apa lagi? Penyakit jantung. Oh ya, ya baik. Jadi asap rokok itu dapat menginfeksi saluran pernapasan kita dan mengakibatkan terganggunya sistem pernapasan kita. Kemudian, mari kita simak video berikut. Nah, ini merupakan salah satu korban dari perokok pasif. Nah, kalian amati ya, beliau itu kenapa? Nah, pada video di atas itu merupakan salah satu korban dari perokok pasif, yang mana beliau itu berasal dari keluarga perokok. Kemudian dikarenakan beliau itu selalu terpapar asap rokok, itu mengakibatkan beliau itu sesak nafas. Kemudian itu beliau memeriksakan dirinya ke klinik terdekat. Terus katanya dokternya beliau itu terdapat tumor di tenggorokannya sehingga harus dilakukan operasi di tenggorokannya. Dan itu akibat dari perokok pasif. Nah, jadi dapat disimpulkan ternyata tidak hanya perokok aktif saja yang dapat menderita sakit pernapasan, tapi perokok pasif pun juga menderita penyakit yang 2 kali lebih parah dari perokok aktif. Kemudian kira-kira rumusan permasalahan apa saja yang dapat kalian temukan dari video di atas? Saya apa saja yang menyebabkan orang tersebut mengalami gangguan pada sistem pernapasan. Ya, terus kemudian ada lagi yang mau menjawab? Saya, Bu. Bagaimana cara mengatasi masalah pada sistem pernafasan yang diakibatkan oleh asap rokok? Baik sekali rumusan pertanyaan yang telah kalian buat. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, kemudian diskusikan dengan kelompokmu terkait permasalahan yang telah kalian temukan dan tentukan solusi dari rumusan masalah berdasarkan pengetahuan awal kalian. Nah, kalian dapat mengakses LKPD yang sudah Ibu berikan di WhatsApp group dan kalian dapat menuliskan rumusan masalah beserta solusi di LKPD yang telah Ibu berikan. Untuk LKPD-nya ini ya, ditulis di sini. Kemudian sebelum kalian melakukan percobaan, kira-kira ada yang tahu nggak fungsi dari kopi, serai, kapas, arang, dan serabut kelapa? Yang nantinya kalian akan merangkai menjadi alat seperti ini. Ada yang tahu anak-anak? Kopi fungsinya untuk menetralisir bau dan serai untuk menetralisir bau juga. Lalu untuk kapas dia berfungsi untuk memfilter udara
dan juga arang, dia berfungsi untuk sebagai karbon arang aktif yang nantinya membantu mensterilkan udara, dan juga sabut kelapa dia berfungsi untuk menyaring udara kotor. Baik sekali jawaban dari Elvina. Nah, Ibu kira kalian sudah mampu untuk merancang percobaan yang akan kalian lakukan. Nah, kalian jangan lupa membuka buku panduan yang sudah Ibu share di WhatsApp group. Kemudian sekarang saatnya untuk merancang edukit yang ada di depan kalian. Kira-kira tolong jelaskan aspek STEM yang terdapat pada alat yang kalian rangkai. Untuk aspek STEM-nya yaitu S-nya proses penyaringan atau filtrasi udara dari asap rokok dan pemilihan bahan-bahan yang berpotensi untuk atau dapat menyaring udara dari kotoran dan juga polusi. Lalu untuk E atau untuk T atau teknologinya yaitu alat berupa kipas angin listrik sebagai media masuknya udara pada kit. Untuk E, engineer-nya proses merancang KIT dengan beberapa komponen atau bahan yang sudah disediakan. Untuk matematikanya, perhitungan banyaknya bahan filtrasi atau sabut kelapa, kapas, arang, dan kopi yang digunakan agar kit dapat berfungsi dengan baik. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Melihat presentasi dari kelompok 1 yang telah menjabarkan aspek STEM-nya. Kemudian setelah itu kita masuk ke tahap menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, untuk evaluasi dari Ibu, untuk kelompok 1 dan 2 itu sudah benar untuk susunannya, baik komponennya, untuk analisa aspek STEM-nya. Akan tetapi pada kelompok 3 dan 4 itu masih kurang tepat, dan dimohon kepada kelompok 3 dan 4 itu bertanya kepada kelompok yang sudah benar ya. Nah, untuk hasil evaluasi bisa kalian tuliskan di lembar LKPD yang sudah Ibu berikan. Kemudian masuk ke tahap menarik kesimpulan. Kira-kira dari pembelajaran yang sudah kita lakukan, hal-hal apa saja yang dapat kalian simpulkan? Ada yang tahu? Jadi kesimpulannya, asap rokok menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan. Hal ini tidak terjadi pada perokok aktif saja, melainkan juga terjadi pada perokok pasif. Untuk mengatasi masalah pada sistem pernapasan yang diakibatkan oleh asap rokok, salah satunya dapat dilakukan dengan cara membuat rangkaian penyaring udara dari asap rokok. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Isa. Nah, selain itu perlu kita ketahui juga, edukit yang kita rancang itu juga ramah lingkungan. Kita itu menggunakan botol-botol bekas, kemudian selang bekas, dan untuk bahan-bahannya pun dapat kita temukan dengan sehari-hari. Otomatis kita menerapkan untuk hidup berkelanjutan ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian, kerjakan soal berikut yang terintegrasi dengan quizzes.com. Kemudian kalian dapat mengaksesnya di quizzes.com ya. Kemudian untuk deadline waktunya 3 hari ya. Kemudian dari pembelajaran pada hari ini kira-kira ditanyakan? Sudah ada, Bu. Baik, terima kasih atas antusias dan partisipasinya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk belajar pada pertemuan selanjutnya, yakni mengenai sistem perencanaan. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita
berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.